Baik, terima kasih telah menonton video saya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap pengambilan kualitas dari perusahaan CV Nuansa Nusantara yang dikelola oleh Bapak Manuel Nyangko. Oke, langsung saja saya ingin izin share screen. Ya, oke. Pada analisis yang saya lakukan itu berkaitan dengan pengambilan kualitas di bidang jasa, yaitu jasa biro arsitektur. Perkenalkan, nama saya Albertus Anggito Pramudito dengan nomor mahasiswa 19061039. Outline dari presentasi yang akan saya bawakan, yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua landasan teori, yang ketiga analisis, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Pada latar belakang, dunia sekarang sedang aktif melakukan pembangunan demi memberikan fasilitas yang layak bagi manusia. Dalam perkembangannya, tentunya memerlukan kualitas produk yang terbaik dalam membangun agar produknya dalam membangun, karena perannya sangat vital. Jika tidak sesuai dengan kualitas yang mutunya tertinggi, maka kualitas dari bangunan tersebut akan hancur dan tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian pada landasan teori ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu fishbone diagram. Nah, fishbone diagram ini merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab yang akan terjadi dari suatu efek, spesifikasi, dan memisahkan akar penyebabnya. Nah, pada analisis yang saya lakukan, fishbone diagram ini sangat membantu dalam menganalisis permasalahan kualitas yang terjadi pada perusahaan ini, seperti permasalahan manusia, metode, material, lingkungan, dan lain-lain. Pada Pareto diagram merupakan grafik pattern yang menampilkan masalah berbagian. Nah, jadi penggunaan Pareto diagram pada analisis yang saya lakukan sangat berguna, sehingga saya bisa mengatasi permasalahan yang terjadi. Yang ketiga yaitu grafik kontrol. Pada grafik kontrol merupakan sebuah grafik adanya grafik kontrol ini saya dapat analisis mana yang harus dilakukan. Selanjutnya pada bagian analisis terdapat deskripsi perusahaan, yang merupakan CV Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultan arsitek atau biro arsitek yang dipimpin oleh Bapak Manuel Nyangko. Nah, selanjutnya sistem usaha yang dilakukan adalah melalui media sosial sebagai media promosi untuk penawaran jasa pembuatan desain gambar bangunan. Dan juga pada sistem pemasarannya juga, perusahaan ini juga memberikan kebebasan bagi customer-nya untuk bebas mendesain, bebas custom biaya, dan lain-lain. Jadi customer bisa custom bentuk desain bangunan yang sesuai dengan keinginan customer, dan juga customer juga bisa bebas menentukan budget harga yang akan digunakan. Jadi tidak akan merugikan customer dan juga akan menguntungkan bagi perusahaan ini. Selanjutnya, ini merupakan tahapan penggunaan jasa dari perusahaan ini. Yang pertama itu konsultatif. Yang bagian pojok kiri atas itu merupakan konsultasi desain. Jadi customer memberikan ide atau memberikan keinginan sesuai dengan keinginan bangunan, sesuai dengan apa yang mereka inginkan kepada Bapak Menko. Selanjutnya pada pojok kanan atas itu merupakan konsultasi desain dari Bapak Nyangko. Kemudian itu yang pojok kiri bawah itu merupakan tanda tangan kakak, dan pada bagian pojok kan hasil desain dari Bapak Nyangko.
Kemudian permasalahan kualitas itu terdapat pada proses dan output. Kemudian misalnya bahan baku yang pertama itu ada manusia, mesin, metode, material, money, dan energi. Nah, pada permasalahan bahan baku, parameternya itu tergantung pada RAB yang telah disepakati, kemudian proses sesuai dengan rancangan desain, outputnya sesuai dengan RAB yang berlaku, kemudian pekerjanya harus minimal 1 tahun memiliki pengalaman alat atau mesin memiliki tingkat keamanan dan keuangan sesuai dengan rencana RAB. Nah, ini juga merupakan fishbone diagram berkaitan dengan organisasi, yaitu ada lingkungan mesin ya. Yang pertama, itu ada kecacatan pada keramik pecah yang mengganggu aktivitas para pekerja. Kemudian pada keramik tersebut termasuk tipe data atribut. Kemudian kedua, yaitu dinding yang retak, jadi pelapisan dinding yang tidak sesuai dengan prosedur dan juga termasuk tipe data atribut. Kemudian kecacatan yang ketiga itu plafon yang lepas dari penyangganya yang termasuk dalam data atribut. Nah, ini merupakan data kecacatannya, gambar kecacatannya, dengan metode pembahasan dan usulan. Yang pertama, memilih keramik yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan soft skill dari pekerja. Kemudian meningkatkan soft skill agar meminimalisir kerusakan. Kemudian metode yang harus diperbaiki, manusia yang harus diperbaiki. Capaian perbaikan yang pertama, memilih keramik yang berkualitas sehingga tidak merugikan perusahaan. Kemudian meningkatkan skill para pekerja dengan keterampilan tertentu. Ini merupakan capaian perbaikan dan capaian perbaikan yang mendukung. Karena yang tersebut memperbaiki dari segi produk yang dihasilkan dan juga elemen-elemen yang digunakan untuk membuat suatu produk sehingga kualitas produk yang dihasilkan terjamin. Nah, berikut merupakan kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan, sebagian besar produk yang dibuat memiliki kualitas yang kurang baik sehingga produk yang dihasilkan kurang berkualitas. Yang kedua, produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang kurang baik dikarenakan beberapa faktor mulai dari kualitas bahan, manusia, metode, lingkungan, dan lain-lain. Yang ketiga, produk gagal dihasilkan dan diperbaiki dengan cara membeli kualitas material yang terbaik, pembuatan produk dengan metode yang sesuai, dan meningkatkan keterampilan para pekerja. Yang keempat, perbaikan pada produk akan menyebabkan penggunaan akan terlindungi tanpa cedera karena kualitas bangunan yang terjamin dan aman digunakan. Dan yang kelima, menambahkan jumlah pekerja agar waktu lebih efektif dan juga perbaikan teknik dapat dilakukan sehingga teknik yang dilakukan dapat sesuai dengan rancangannya sehingga meminimalisir kelalaian yang dilakukan oleh para pekerja. Yang keenam, melakukan pelatihan sebelum pekerja melakukan proses pembangunan sehingga pekerja akan terlatih kemampuannya dan pekerja harus menerapkan SOP yang lebih ketat. Di sini ada yang tertinggal. Pada analisis itu sesuai dengan tipe datanya. Jadi, semisal pada bagian atribut, maka pada bagian fishbone diagramnya itu memberikan rancangan pada atribut tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam saya menulis laporan dan juga dalam menyampaikan presentasi ini. Mohon maaf apabila tadi ada yang terlewat. Selebihnya itu merupakan kekurangan saya dan semoga saya dapat memperbaikinya. Sekian dan terima kasih.